Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian yang ketiga dalam PA kita, surat daripada Yakobus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Tuhan. Pertemuan kemarin saya sudah sampaikan hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan tingkah laku dari sudut pandang Allah atau sudut pandang Alkitab. Ini penting buat kita untuk kita miliki dalam hidup kita manakala kita menghadapi cobaan, seperti daripada dalam ajaran Yakobus dikatakan untuk kita menjadi pribadi yang tekun di dalam menghadapi cobaan diperlukan hikmat. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan itu? Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan sebagai berikut. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Tadi saya katakan hikmat sangat penting bagi kita. Hikmat dari Tuhan sangat penting bagi kita untuk kita mampu menghadapi cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menilai cobaan itu dan bagaimana sikap kita untuk melangkah untuk menghadapi cobaan itu. Yang pasti dari sudut pandang firman Allah. Dan itu kita dapatkan tatkala kita datang dan meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia adalah sumber hikmat. Dia yang punya segala-galanya dan Dia sendiri adalah hikmat ilahi. Tatkala kita datang kepada Dia, meminta kepada Dia, tetapi dengan satu dasar, meminta dengan iman, maka hikmat itu akan kita dapatkan dalam hidup kita. Saya tertarik dengan kata iman di dalamnya. Meminta dalam iman, jangan bimbang. Kadangkala tatkala kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi di dalamnya ada keraguan-raguan. Apa yang kita minta, pastinya Tuhan tidak jawab. Tetapi manakala kita meminta dengan iman, apa yang kita minta, pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita lihat beberapa cerita di dalam Alkitab. Berapa banyak orang mendapat pertolongan Tuhan tatkala mereka datang dengan iman yang kuat. Iman yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Saya tertarik di dalam firman Allah di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kita tahu bersama surat Ibrani berbicara tentang iman, khususnya pasal 11. Tetapi saya akan membaca di dalam ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita berkenan kepada Tuhan dibutuhkan iman. Iman seperti apa? Ada dua penjabaran dalam ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, iman yang di dalamnya ada kualitas perkenanan Tuhan adalah iman yang percaya bahwa Allah itu ada. Seberapa banyak kita mempercayai bahwa Allah itu ada? Kadangkala secara teori kita percaya bahwa Allah itu ada, tetapi pada prakteknya kita tidak mengakui keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Di mana kita ada? Tatkala kita sendirian, Dia ada. Dia adalah pribadi yang tak terbatas. Ketidakterbatasan Dia menunjukkan bahwa Dia peduli sama kita. Tatkala kita punya masalah pencobaan yang seperti saat ini kita alami, ada ketakutan, kecemasan, percayalah dengan iman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman yang berkenan kepada Allah bukan cuma percaya bahwa Allah itu ada.
Yang kedua, iman yang berkenan kepada Tuhan ada satu tindakan. Di dalam ayat yang ke-6 selanjutnya katakan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang, perhatikan, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang Tuhan nilai dalam hidup kita. Apakah kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, dibuktikan apakah kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Kata sungguh-sungguh mencari Dia memiliki satu pengertian yang sangat dalam. Ada satu tindakan yang terus-menerus mencari dan mencari dalam situasi dan keadaan apapun. Apapun yang menghalanginya, kita terobos seperti kisah daripada Sakyus. Dia mencari Yesus. Apapun penghalangnya, dia terobos. Yang penting ketemu Yesus. Tatkala kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengalahkan setiap rintangan yang menghadang dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, percayalah, kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Upah seperti apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sudah cukup dalam hidup kita. Tatkala Tuhan hadir senantiasa dalam hidup kita, Dia akan menghibur, menguatkan, melindungi dan menuntun hidup kita untuk melangkah sesuai apa yang Tuhan mau. Melangkahlah bersama dengan Tuhan dengan satu iman, bahwa Dia akan memberikan satu hikmat yang luar biasa untuk kita menilai dan memahami setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, semuanya untuk kebaikan kita. Jadilah jemaat orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, yang di dalamnya dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan kita senantiasa berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.